Wait and see. Di awal film, seorang polisi hebat bernama Abi mampu menembak dengan tepat saat latihan menembak hanya dengan satu peluru. Kemudian Abi menemui atasannya untuk meminta izin agar dia bisa memberantas semua teroris di dunia bawah. Dan yang dimaksud dunia bawah di film adalah sebuah istilah tentang perbuatan yang dilakukan oleh para mafia dan teroris. Di sana, Abi pun mendapatkan izin dari atasannya dan dia pun dikirim ke daerah terpencil bernama Kolhapur. Yes sir. Good luck. चलता हूँ sir. Kemudian Abi mendatangi kantor polisi tempat dia bekerja. Di sana Abi memberikan beberapa pertanyaan tentang hari kemerdekaan negaranya kepada rekan-rekannya dan hebatnya mereka semua mengetahui tentang hari kemerdekaan negaranya. Abi pun bangga dengan teman-temannya dan mengingatkan kepada teman-temannya tentang perjuangan para pendahulunya, dan karena hari ini adalah hari kemerdekaan negaranya, Abi pun berniat mengundang para tetua desa dan seorang anggota dewan yang kebetulan tinggal di sana. Orang tersebut bernama Twisnya. Menurut para polisi setempat, Twisnya sangat bersikap semena-mena karena dia memiliki jabatan dan juga harta. Tak hanya itu, anaknya Twisnya juga sama saja dengan ayahnya tersebut. Karena beberapa hari lalu anaknya itu mencoba memperkosa seorang gadis di sebuah kapal, dan untuk menyelamatkan dirinya dari pemerkosaan, si gadis tersebut pun melompat dari kapal itu, dan beruntungnya dia diselamatkan oleh para nelayan setempat. Suatu hari Abi mendatangi sebuah sekolah dan bertemu dengan kepala sekolahnya, karena si kepala sekolah ini menggratiskan biaya ke setiap murid-muridnya yang yatim piatu. Di sana, Abi bertemu dengan Sika, seorang guru cantik yang membuatnya jatuh cinta kepada pandangan pertama. Di sana, Abi berkenalan dengan Sika dan besoknya dia diajak Sika ke sebuah ruangan kosong berdua saja. Rupanya, Sika ingin mengungkapkan kepada Abi bahwasannya dia juga jatuh cinta kepadanya. और अपने काम पर ध्यान दो, ओके? मुझे तो बहुत कुछ लगा, लेकिन क्या करें? Malam harinya, ada seorang wanita yang saat itu sedang naik kapal, dan si wanita itu didatangi beberapa pria yang mencoba menggodanya. Kebetulan di sana juga ada Abi yang langsung menolong si wanita, dan dia juga terlibat perkelahian oleh salah satu preman di sana. Kemudian Abi pun dengan mudahnya melumpuhkan si penjahat dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu orang-orang di kapal. Esok harinya, Abi menerima telepon misterius yang mengatakan kalau kepala sekolah di sana adalah buronan internasional. Abi yang mendengar informasi itu segera menyuruh anak buahnya untuk memantau gerak-gerik dari Twisnya dan juga si kepala sekolah. Saat di kantor, Abi sedang berbicara dengan kawannya tentang orang-orang di dunia bawah. Karena orang-orang di dunia bawah ini atau para kriminalitas itu sangatlah pintar, dan mereka diduga menggunakan teknologi yang lebih maju dibandingkan masyarakat biasa. Tak lama setelah itu, Abi mendapati telepon misterius lagi yang dimana orang tersebut memerintahkan Abi agar menangkap si kepala sekolah. Orang misterius itu langsung menutup teleponnya. Abi yang penasaran pun meminta bantuan teman-temannya untuk melacak orang misterius tersebut. Di saat itu juga dia menelpon rekannya yang sedang mengintai Twisnya, dan Twisnya sama sekali tidak menelpon siapapun. उन्हें पुलिस स्टेशन में लाया तो प्रॉब्लम हो सकती है सर. Setelah itu, dia pun memanggil si kepala sekolah agar datang ke kantornya, dan di sana Abi bertanya apakah si kepala sekolah memiliki musuh. Si kepala sekolah itu mengatakan kalau dia tidak memiliki musuh. और कोई बात नहीं, तकलीफ के लिए मैं माफी चाहता हूँ. Setelah memanggil si kepala sekolah, dia juga ditelepon oleh atasan yang bertanya mengapa Abi memanggil si kepala sekolah ke kantor. Dan ternyata atasannya ini sudah berteman dengan si kepala sekolah saat masih menjadi mahasiswa di daerah Kalkuta. Esoknya Abi mendatangi si kepala sekolah yang sedang bermain catur sendirian. Abi bertanya mengapa dia bermain di kedua sisi. Lalu si kepala sekolah itu mengatakan kalau sebuah permainan akan menjadi mudah hanya ketika kita mengetahui permainan lawan. Lalu Abi memberikan undangan pernikahannya dengan Sika, dan esok harinya keduanya pun melaksanakan pernikahan yang sangat meriah dan dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang ikut bahagia juga melihat keduanya menikah.
Lalu saat Abi sedang berada di dapur bersama istrinya, dia mendapatkan telepon dari orang misterius tersebut yang menyuruhnya keluar dari pekerjaannya jika memang dia tidak mampu menangkap si kepala sekolah. Karena merasa bingung, Abi pun memutuskan berkeliling sebentar menggunakan motornya di sekitar danau, sambil bertanya-tanya mengapa DGP dan si kepala sekolah bisa sekelas saat masih sekolah. Kemudian Abi memutuskan untuk masuk secara diam-diam ke rumah si kepala sekolah dan sayangnya dia dipergoki saat sedang mencari sesuatu. Abi lalu menjelaskan kalau kedatangannya ke sini bukan karena panggilan misterius itu, melainkan karena dia penasaran mengapa GDP dan si Kepsek bisa sekelas. Padahal jarak rumah antara keduanya cukup jauh. Si kepala sekolah lalu memberikan sebuah berkas gelar kepada Abi dan mengatakan kepadanya kalau dia berkenalan dengan GDP saat masih menjadi mahasiswa di Kalkuta. Saat itu juga Adi pun meminta maaf atas kelakuannya dan pergi dari rumah tersebut. Sorry sir. Saat Abi sudah pergi, si kepala sekolah ini rupanya memiliki sebuah pistol dan dia juga mempunyai teknologi yang canggih di rumahnya. Lalu tiba-tiba lampu menyala dan rupanya Abi tidak langsung pulang. Ketika melihat Abi, si kepala sekolah berusaha mengambil pistolnya dan ingin menembak Abi. Tapi Abi berhasil menjatuhkan pistol itu dan mengambilnya. Di sana Abi menemukan beberapa paspor palsu milik si kepala sekolah. Karena dirasa bukti yang dibutuhkan sudah cukup kuat, dia pun langsung membawa si kepala sekolah ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, mobil yang dikendari Abi tiba-tiba saja diberhentikan oleh sekelompok orang dan mereka juga berusaha membunuh Abi. Abi yang berusaha melawan malah terkena tembakan di lengan kirinya, dan rekannya yang berada di sana pun membawa Abi terjun ke sebuah sungai untuk menyelamatkan diri. Esok harinya Abi dipanggil ke kantor pusat karena tidak menghubungi GDP untuk meminta bantuan, karena yang dia tahan ini merupakan buronan internasional. Abi lalu mengatakan kalau dia sudah menghubungi GDP, namun tak diberi bantuan. Akhirnya GDP pun diskors dan Abi tetap bisa bekerja menuntaskan misinya tersebut. Scene lalu berpindah memperlihatkan kalau Abi sedang menginterogasi si kepala sekolah. मैंने नकली हमला करवाया. Michael from Malaysia. Namun kepala sekolah sama sekali tidak ingin menjawab pertanyaan Abi. Karena hal itu, Abi mengatakan kalau dia akan terus menggali informasi yang ada dan akan menuntaskan kasus tersebut. तुम्हें इस भर्ती की हॉर्स पावर दिखाऊं. Take a break. Film lalu berpindah ke Dubai. Terlihat kalau seorang bernama Bai sedang menyusun rencana untuk menyerang Gedung Putih yang tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober. Ternyata mereka semua adalah para teroris yang berniat membunuh 22 presiden yang berada di sana dan menguasai negara-negara itu. प्रॉब्लम में आने चाहिए. हमें उनकी लगाम कसनी होगी. Bai kemudian menelpon Menteri Dalam Negeri India dan bertanya siapa yang telah menangkap si kepala sekolah. Si menteri lalu mengatakan bahwa orang tersebut bernama Abi. Setelah itu, Bai pun memutuskan untuk pergi ke India. Setelah itu, agen elit dari kota pun diminta untuk membantu Abi di Kolhampur. Setelah pelarian dari si kepala sekolah, dia pun mencoba mencari berbagai informasi dan setelah itu Abi pun bertemu dengan si agen yang bernama Menaksi. Lalu dia juga memberikan si agen semua dokumen tentang si kepala sekolah yang telah ia ketahui. Scene kemudian berpindah lagi ke tempat si kepala sekolah. Di sana Abi datang untuk memberikan makan dan berbicara dengannya kalau dia pasti akan menangkap semua orang yang terlibat. Si kepala sekolah pun tak percaya dengan omongan Abi karena dia hanya seorang inspektur biasa dan latar belakangnya juga biasa-biasa saja. तो आखिर तुम क्या दिखाना चाहते हो? इस दुनिया में जिन्होंने भी कुछ चंद्र बोस, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम कितनी है? Abi lalu mendatangi temannya dan meminta kepadanya untuk mencari orang misterius di berbagai file video si kepala sekolah. Setelah itu, Abi mendapati seseorang bernama Rangaf Rao dan dia pun segera mendatangi Rangaf. चलो. Oke. Di sana, Abi bertanya kapan terakhir kali Rangaf bertemu dengan si kepala sekolah. Rangaf lalu bilang kalau dulu dia pernah bertemu dengan si kepala sekolah dan putrinya Rangaf mendapatkan bantuan dana dari si kepala sekolah untuk meneruskan sekolahnya. Abi pun kemudian meminta Rangaf menghubunginya jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Benar saja malam harinya Rangaf melihat ada transaksi mencurigakan dan dia pun segera memanggil Abi. Karena kedatangan Abi yang tak diundang oleh para teroris membuat mereka menjadi merasa terancam dan memutuskan untuk membunuh Abi.
Tapi sayangnya Rangaf menjadi korban dalam kejadian itu, karena dia terkena tembakan oleh salah satu orang. Abi pun kemudian mendatangi Rangaf yang sekarat dan dia meminta anak buahnya untuk membawa anak Rangaf ke kantor polisi. पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है इस पूरा संबंध है वो मुझे नहीं पता सर Ledakan pun terjadi, beruntungnya Abi dan rekannya berhasil menyelamatkan dirinya, namun Rangaf harus tewas dalam insiden tersebut. Suatu hari Abi tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang menggunakan sabit, dan di saat itu Abi hanya bisa kabur dari orang-orang tersebut karena dia kalah jumlah. Kemudian orang-orang itu berhenti mengejar Abi, dan di saat yang sama Bai menghubungi Abi. हेलो ये डर Saat itu Bai menyuruh Abi untuk melepaskan ayahnya, karena Bai tahu kalau ayahnya yaitu kepala sekolah sedang ditawan oleh Abi. Bai juga mengatakan kepada Abi bahwasannya dia akan membunuh istrinya Abi yang baru saja pulang dari kuil. Abi yang cemas dengan keadaan istrinya pun segera menelpon rekannya dan meminta kepada rekannya itu untuk mencari istrinya. Di lain sisi, para anak buah Bai berhasil menemukan Sika dan mereka pun mulai membuntutinya. Saat itu Sika sadar kalau dia sedang dibuntuti, namun Sika tetap bersikap tenang. Saat Sika sedang berjalan lagi, sebuah sabit terbang ke arahnya dan hampir mengenainya karena di saat itu kebetulan sekali Sika menunduk dan saat menyadari bahwa dirinya dalam bahaya pun, ia segera berlari sekuat tenaga. Tapi langkahnya tiba-tiba saja terhenti karena Sika sampai di jalan buntu. Di waktu yang sama rekannya Abi ini datang tepat waktu dan menyuruh Sika pergi dari sana, sementara dia akan menghadapi para penjahat itu. Karena kalah jumlah rekannya sesama polisi, Abi pun sekarat akibat menerima berkali-kali tebasan di tubuhnya. Setelah itu para penjahat tadi melarikan diri dan Abi datang ke sana. आप जीतेंगे सर जरूर जीतेंगे Di sana Abi melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau rekannya mati tepat di depan matanya dan rekan Abi ini meyakinkan Abi kalau Abi pasti bisa menuntaskan kasus tersebut. Abi yang kesal pun kemudian mendatangi tempat si kepala sekolah disekap. Dan di sana rupanya agen yang sebelumnya bekerja sama dengan Abi telah mengetahui tempat si kepala sekolah disekap dan di saat itu pun Abi ditodong pistol karena menutupi sebuah informasi penting. Di saat yang sama, Bai menelpon Abi dan bertanya tentang lokasi ayahnya disekap. Abi pun langsung menjawab dengan jujur kalau ayahnya Bai disekap di sebuah rumah sakit terbengkalai dan di luarnya terdapat tulisan dilarang masuk. Tak lama setelah itu, anggota dari gengnya Bai datang ke sana untuk menyelamatkan si kepala sekolah. Lalu para anggota NIA itu tertembak satu persatu dan Abi pun langsung mengambil sebuah pistol yang digunakannya untuk melawan para anggota mafia itu. Abi dengan fokusnya menembak setiap orang di sana satu persatu hingga tak tersisa. Dan di saat itu Abi memanfaatkan tabung pemadam kebakaran yang dia gunakan agar bisa kabur dari si agen dan akhirnya dia bisa membawa si kepala sekolah bersamanya. Abi lalu memulai pergerakannya dengan menanyai seseorang di perpustakaan tentang si kepala sekolah dan di lain sisi anak buahnya Bai juga bergerak mencari Abi. Lalu saat di jalan, anak buahnya Bai berhasil menemukan keberadaan Abi dan mereka pun segera menghajarnya. Tapi Abi dengan mudahnya berhasil melumpuhkan setiap mafia itu. Sayangnya saat dia sedang lengah, kepalanya dipukul dengan keras hingga dia pun pingsan. Abi kemudian tersadar dan mendapati kalau dirinya berada di sebuah pabrik terbengkalai. Di sana juga terlihat kalau ada Bai yang sedang menunggunya. Bai mengatakan kepada Abi kalau dia tidak membunuh Abi karena ayahnya masih disekap oleh Abi. Dia meminta kepada Abi untuk memberitahunya lokasi ayahnya. Jika tidak, maka mereka akan membunuh Abi sekarang juga. Abi yang sudah membulatkan tekadnya untuk membalaskan dendam kematian temannya dan juga demi keamanan negaranya pun tidak takut dengan ancaman tersebut. Kemudian Abi mengambil rantai besi dan membuat dua orang anak buahnya KO. Abi juga memanfaatkan ledakan dari gas pemadam kebakaran untuk membuat Bai terhempas. Lalu Abi pun memanfaatkan hal tersebut untuk menusuk Bai. Namun anak buah Bai malah menghantam wajah Abi dengan palu dan menembaknya yang membuatnya pingsan lagi. Di saat itu Menaksi datang ke sana dan menembak semua anak buahnya Bai hingga tewas dan membawa Abi beserta Bai ke rumah sakit. Singkatnya, mau itu Bai ataupun Abi, keduanya sama-sama selamat dan Bai pun dijaga ketat oleh NIA.
Sementara itu, Abi yang baru saja sadar meminta agar dia mengikuti rapat dadakan di rumah sakit itu, di mana di sana juga ada beberapa pejabat penting serta menteri dalam negeri. Di dalam rapat itu, Abi memimpin jalannya acara dan di sana dia meminta black card seorang menteri dan menjelaskan kalau di kartu ini memiliki teknologi yang sangat tinggi, karena kartu ini terhubung dengan berbagai server di dunia dan dijaga dengan sangat aman. Lalu dia memilih untuk ke Universitas Bengal. Di sana dia menanyakan semua informasi tentang orang lulusan sana yang sangat jenius dan pria tersebut bernama Arjun Prasad. Setelah itu Arjun Prasad pun masuk ke ruangan sidang. नमस्ते। Film lalu flashback di rumah dosennya Arjun yang bernama Siddharth. Siddharth menjadi lumpuh karena saat itu dia menjadi korban ledakan bom dan Arjun kehilangan keluarganya akibat ledakan bom di Mumbai tahun 1993. Di sana Arjun memberikan sebuah berkas yang dia beri nama Project U. Dia lalu bertanya kepada Siddharth ada apa dengan dunia bawah. Siddharth pun menjelaskan bahwa setiap negara berusaha menghindari Perang Dunia Ketiga dan mengadakan banyak KTT dalam konferensi. Tapi mereka tidak mengetahui kalau Perang Dunia Ketiga telah dimulai, dan itu disebut dunia bawah. Itulah yang mengakibatkan munculnya teroris. हजार को नुकसान पहुंचाकर हमें गुलाम बनाना चाहता है। टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट। Kemudian Arjun memberikan saran kalau memang niat mereka untuk menghancurkan pasar keuangan kita, maka dia berpikir sebaliknya dengan menghancurkan pasar keuangan mereka. Lalu Arjun mendapatkan informasi kalau mereka mengubah uang tunai menjadi digital dan artinya dalam beberapa tahun mendatang semua transaksi akan terjadi secara online. Jika kita menghancurkannya dengan menemukan waktu yang tepat, maka itu adalah ledakan bom terbesar di dunia bawah. Karena pemikiran Arjun tersebut, Siddharth pun terkesan dan menyerahkan Project U kepada Arjun. Tapi Arjun menolak dengan halus dan menyarankan untuk memberikannya kepada pemerintah. Namun Siddharth masih bersikukuh dan tidak setuju jika Project U diberikan kepada pemerintah. Karena ini adalah satu-satunya pertempuran terlama untuk dilancarkan ke dunia bawah. Tapi Arjun menolaknya dan dia pun meninggalkan Siddharth sendirian. Setelah itu Siddharth menuliskan sebuah pesan wasiat agar Arjun melaksanakan Project U dan dia pun memutuskan mengakhiri hidupnya dengan satu ledakan peluru di kepalanya. Malam harinya Arjun datang ke rumah Siddharth lagi dan menemukan tubuh Siddharth sudah tak bergerak. Dan di sana dia membaca surat wasiat dari Siddharth. Di surat itu Siddharth yakin bahwa Arjun dapat melawan dunia bawah dan mencapai kemenangan di masa depan. Setelah membaca surat itu Arjun pun hanya bisa menangis di depan tubuh Siddharth yang telah kaku. Dia juga menyesal karena sebelumnya telah menolak amanah tersebut. Hingga kini penyesalan tersebut masih menghantui dirinya. Kemudian dia pun bergabung di dunia bawah tanah sebagai akuntan dari bank yang berada di Mumbai. Dalam 4 tahun dia merancang sistem perbankan untuk dunia bawah dan menyamarkan identitasnya dengan membuka sekolah di Kolhapur pada tahun 2005 dan dari sana Arjun mulai mengoperasikan sistem tersebut. Bai yang melihat siaran langsung dari TV menelpon anak buahnya untuk memulai peledakan bomnya. Tapi Vicky, anak buahnya Bai, menolaknya karena mereka kini tidak memiliki uang sama sekali untuk membeli tiket penerbangan. Dan perbankan sama sekali tidak berfungsi. Di waktu yang sama, Vicky pun tertangkap oleh para polisi. Kembali ke ruangan rapat. Di sana Abi menceritakan kalau dia lahir dari keluarga yatim piatu dan harus menikmati hidup di jalanan tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Abi juga menikmati hari-harinya dengan perut yang kelaparan. Tapi hari ini Abi sangat bangga mengatakan bahwa ayahnya adalah Arjun Prasad yang mengorbankan seluruh hidupnya demi negaranya. समझ में नहीं आता था कि किससे कहूं। सोचता था अगर मेरा बाप सीए बैच टॉपर जिन्होंने अपनी पूरी Lalu keduanya pun berpelukan. Tapi tiba-tiba si menteri mengacungkan pistol ke arah Abi. Namun Arjun yang melihat putranya dalam bahaya pun menjadikan dirinya sebagai tameng dan tubuhnya yang sudah tua pun tak mampu lagi menahan rasa sakit dari peluru itu. Dia pun berbaring di dekapan Abimanyu. Di tangan Arjun tertulis sebuah pesan yang bertuliskan, setelah mencapai tujuan tidak ada lagi nilai kehidupan. Lalu Arjun pun menghembuskan nafasnya di pangkuan Abi dan film pun selesai.